Oke, saudara-saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab minggu ini masing tentang bicara berkat finansial, berkat keuangan. Kadang-kadang gereja sering alergi kalau ngomong keuangan, terlalu duniawi sekali. Nah, saudara, ketika Yesus ada di dunia dan dia memberikan perumpamaan-perumpamaan, banyak sekali lebih banyak perumpamaan tentang finansial, keuangan, investasi daripada tentang neraka dan surga, ya. Jadi tidak sama sekali itu diantikan. Karena apa? Karena kita masih tinggal di dunia yang butuh materi ataupun finansial keuangan. Tapi hari ini kita kemarin udah 3 kali melihat dengan prinsip-prinsip keuangan yang kita harus miliki di hati kita, ya. Tapi hari ini kita akan melihat dari Mazmur 23, Mazmur yang terkenal sekali. Anda dan saya sudah semua tahu, orang percaya semua tahu Mazmur yang menyenangkan, tetapi di balik Mazmur itu sesungguhnya bicara juga mengcover juga tentang finansial, keuangan. Nah, kita mau ngelihat bagaimana menghidupinya, praktikalnya nih kira-kira. Mudah-mudahan praktikalnya, ya. Nah, kita akan ngelihat perlahan-lahan sehingga kita ini tujuannya bukan pengetahuan, tapi kita bisa praktekin, ya. Anda tahu bahwa Mazmur 23 dimulai dengan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya. Saya ngelihat bahwa inilah bagaimana secara praktikal kita bisa menerima berkat finansial dari gembala yang baik, saudara-saudari. Nah, sebelum kita mulai ini, kita harus tahu bahwa di sini dibicara tentang relationship, hubungan dulu, ya. Jadi yang pertama yang dikatakan gembalaku itu hubungan. Hubungan domba dan gembala adalah hubungan kesatuan berjalan bersama. Gembala bisa berjalan tanpa domba. Domba tidak bisa berjalan tanpa gembala. Jadi kalau kita domba, kita butuh bersatu, berjalan bersama. Artinya jangan menjauh. Nah, ini harus kita sadari dulu bahwa berkat bukan datang dari segala yang lain dulu, dari hubungan, kesadaran kita kepada hubungan di mana kita butuh berjalan bersama Dia. Ya. Kemudian dari ini juga bahwa ketika dikatakan Tuhan adalah gembalaku, ya, nah dia sedang menyatakan seorang gembala akan menuntun ke tempat padang rumput di mana domba-dombanya bisa makan, ke tempat yang aman. Jadi kadang domba nggak tahu itu di mana. Anda kadang nggak tahu solusi atas masalah Anda dan saya, tetapi kita mempercayakan gembala itulah yang menuntun kita. Jadi ketika kita bilang Tuhan adalah gembalaku, kita sedang menyatakan solusi jawaban hidup saya ada pada gembala, bukan pada kekuatan saya, bukan pada kehebatan saya, bukan pada keadaan sekelilingnya. Walaupun kita nggak ngelihat jawabannya saat ini, kita juga percaya bahwa Dia sedang menuntun, artinya Dia sedang membangun, Dia sedang menuntun kita ke rumput yang hijau. Jadi kalau sekarang belum, itu sedang dituntun. Artinya, kalau kita belum lihat jawabannya, bukan berarti Dia tidak jawab, tetapi Dia sedang membangun hidup Anda, sedang menuntun hidup Anda. Jadi, pertama yang harus datang dalam kehidupan kita, prakteknya adalah menyadari hubungan itu. Ya, dan domba nggak mungkin berjalan dengan tanpa gembala. Gembala iya bisa, tetapi domba nggak bisa. Nah, ketika katakan Tuhan adalah gembalaku, artinya kita menyatakan solusi jawaban hidup saya ada pada gembala, bukan pada diri saya, bukan pada keadaan. Dan yang ketiga, saudari, bahwa ketika kita menyatakan Tuhan adalah gembalaku, ini bicara deklarasi iman. Ini bukannya, buat saya menenangkan diri lah. Karena kita sering mengutip ayat firman, kita taruh di dalam profil kita, tujuannya bukannya deklarasi iman, tujuannya supaya memberi ketenangan, tujuannya supaya orang lain tahu gitu ya. Oh, saya senang karena manusia ini sekarang adalah makhluk yang senang kalau orang lain tahu, sehingga semua dikasih tahu orang gitu ya. Kalau sedang marah, sedang senang, sedang makan apa, makan ini, it's fine, tetapi jangan berhenti sampai situ doang. Kita harus mulai bukan untuk orang lain tahu, bukan untuk menenangkan diri, tetapi mendeklarasikan iman. Apa tuh deklarasi iman? Deklarasi iman adalah untuk menyatakan pada diri kita loh, bukan pada orang. Pada diri kita. Kadang yang menjalankan itu diri kita. Jadi ketika Anda ngomong Tuhan adalah gembalaku, Anda bukan bicara kepada orang lain, tetapi kita bicara kepada diri kita. Caranya bagaimana?
ini cara hidup saya, ini cara lihat saya, ini cara berpikir saya, ini realitas hidup saya. Itulah kita ngomong pada diri kita. Jadi kenapa kita harus ngomong Tuhan adalah gembalaku tiap hari? Karena kita ngomong pada diri kita untuk membentuk cara kita hidup, cara kita melihat, cara kita berpikir, cara kita melihat realitas itu, saudari. Karena bukan buat orang lain, buat diri kita. Manusia itu harus diberi tahu. Otak kita tuh harus dikasih tahu, saudari. Ya. Jadi ketika Anda mendeklarasikan Tuhan adalah gembalaku, jangan deklarasikan sekali. Terus tujuannya apa? Ngomong pada diri kita. Supaya bukan untuk supaya saya tenang, dapat hiburan. Oh Tuhan, iyalah Engkau gembala yang baik lah. Bukan sekedar menghibur, tetapi membentuk, mengubahkan kita, saudara. Ya. Nah kemudian yang ketika dikatakan takkan kekurangan aku, ini bicara tentang firman Tuhan bahwa Tuhan sedang ngomong materi. Kenapa? Karena kita sedang dituntun Tuhan berjalan di dunia. Di dunia itu butuh materi, butuh finansial. Jadi ketika Tuhan di firman Tuhan katakan takkan kekurangan aku, ini bicara dia mencukupi materi kita. Kalau orang kenal kadang finansial, kadang bahasa sehari-harinya keuangan, gitu ya. Kalau finansial kan bicara aset. Kadang-kadang kita nggak punya aset, ya udah keuangan aja, gitu ya. Jadi ketika dikatakan Mazmur ini katakan takkan kekurangan aku, setelah dia bilang gembalaku, setelah kita ngelihat siapa penyedia kita, baru takkan kekurangan aku. Berkat finansial, berkat materi, berkat keuangan, itu disediakan. Kenapa? Karena Tuhan sedang tuntun kita di dunia ini yang butuh hal-hal tersebut. Ya, ketika kita meninggal, kita nggak butuh tuh, makanya nggak usah dibawa, dia nggak akan dibawa ketika kita meninggal. Lalu ketika kita bicarakan takkan kekurangan aku, ini harus kita hidupkan. Caranya gimana? Kan uang belum ada, Mbak. Aset belum ada, materi belum ada. Caranya dengan mentalitas kita, ubah pola pikir kita, mentalitas kita. Jangan hidup dengan mentalitas miskin. Secara fakta, mungkin kita nggak punya. Tetapi secara mentalitas, Anda sudah dimerdekakan. Jangan punya mentalitas miskin. Mentalitas miskin adalah mentalitas yang takut kekurangan, takut nanti ke depan, masa depan bagaimana ya, nggak disediakan sama Tuhan. Nah itu, nanti bagaimana ya, keadaan sulit kayak begini, nanti ke depan bagaimana ya, bisa nggak ya, bisa nggak saya sekolahin anak ya. Itu mentalitas miskin. Sehingga akhirnya ketika kita mulai takut pada keadaan, bisa nggak sekolahin anak, kita tidak berani bermimpi tinggi. Ya anak saya paling lulus SMP aja deh, udah cukup dah. SMA aja deh, udah cukup. Kita nggak berani mimpi tinggi. Karena apa? Tanpa kita sadari mentalitas miskin. Ketika Anda katakan takkan kekurangan aku, lepas itu mentalitas miskin. Tapi bukannya boros. Saya nggak miskin. Ya, walaupun fakta nggak ada uang. Lalu kita buat seolah-olah mau menyatakan kepada dunia. Tidak, saudara-saudari, ingat, ini semua menyatakan kepada diri kita. Anda nggak usah buktikan kepada dunia bahwa Anda nggak miskin. Anda ngomong sama diri Anda, saya tidak miskin. Saya tidak miskin. Artinya mentalitasnya. Secara fakta mungkin kita nggak punya secara materi. Ya, saudara-saudari. Ya. Tapi ingat, bukan boros. Nah, pegang realitas ini. Saya nggak miskin. Saya nggak miskin. Kepada diri kita, meskipun keadaan belum sama. Amin ya. Jadi dengan kata lain, kita bisa ngelihat hal pertama, hal praktikal pertama yang kita bisa lakukan dengan menjadikan hidup dengan Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita adalah jadikan kita, kira-kira kata-kata saya begini, Anda boleh kata-kata yang lain. Jadikan hidup hari lepas hari itu bersatu dengan Tuhan, dituntun, dan menjadikan Tuhan itu real setiap hari. Realitas hidup kita itu Tuhan ada. Tuhan tuntun. Tuhan sediakan. Sorry. Ya. Jadi kita latih nih. Caranya gimana? Ini kadang realitas itu diciptakan, saudari. Fakta itu nggak diciptakan. Kalau fakta ya, kecuali kalau kita mau bohong, kita bikin fakta. Nah, realitas apa yang Anda percayai benar itu diciptakan
menciptakan. Anda harus ngomong pada otak kita, pada diri kita. Ini realitas saya. Saya domba, Tuhan sumbernya karena dia gembala, dia yang tuntun. Saya nggak miskin. Itu realitas yang kita ciptakan, saudari. Faktanya mungkin lain, tetapi pada akhirnya ketika yang kita butuhkan ketika kita mendeklarasi iman adalah kita melihat realitas kita sesuai dengan firman. Saya berharap Anda nangkap, jadi bukan hanya sekedar finansial aja, di dalam segala hal. Ketika Anda mulai sakit, lalu Anda menaruh realitas saya adalah saya sudah sembuh oleh karena bilur-bilur Yesus. Walaupun fakta berbicara lain, tetapi Anda harus ngomong pada diri Anda, menciptakan realitas. Realitas itu diciptakan, saudari. Apa yang Anda mau lihat itu diciptakan. Anda sudah diberikan kemampuan untuk mencipta. Salah satu menciptakan adalah menciptakan realitas. Realitas yang Anda percayai, realitas yang Anda tahu itu pasti terjadi. Kita ciptakan, ya. Ini praktikal sekali. Mudah tapi butuh kontinuitas, konsistensi. Anda mulai lakukan setiap hari. Anda mulai lakukan. Kalau Anda mau berhasil pun sama. Anda mulai katakan pada diri Anda setiap hari, realitas yang benar ini. Saya adalah lebih dari pemenang. Saya orang berhasil. Anda ngomong. Faktanya belum, Pak. Faktanya bukan final. Kita sedang dibangun, sedang dituntun kepada kebenaran realitas yang Tuhan berikan kepada kita lewat firman yang harus kita mulai bangun di pikiran kita. Anda harus mulai menciptakan di pikiran dulu sebelum Anda menciptakan di kenyataan, di fakta. Amin, saudara-saudari. Ya, luar biasa. Kalau kita menyadarin ini, itu latih aja, saudara-saudari. Anda akan melihat, kita akan lihat hal-hal yang dahsyat. Lalu kemudian, bagian kedua, Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Kalau tadi kita mulai dengan menciptakan realitas di pikiran kita, lalu Mazmur 2 dan 3 mulai menyatakan bukan berkat finansial dulu, bukan berkat materi dulu yang datang. Satu, kita mulai dulu berdiri bersama Tuhan sebagai domba dan mulai duduk bersama Dia menciptakan realitas. Ya, realitas sesuai dengan firman. Lalu jiwa kita. Ketika dikatakan ia memberikan aku ke padang rumput yang hijau, air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Tujuannya adalah jiwa kita. Jiwa kita mulai merasakan kedamaian, ketenangan di batin, di pikiran ini. Jangan uang dulu, jangan materi dulu yang bikin kita tenang. Setiap hari bangun, tenangin dulu jiwa kita. Bukan karena, hari ini enak, saya akan dapat berkat nih, saya udah dapat orderan banyak. Jangan itu dulu. Anda mulai tenangkan, damaikan pikiran kita dengan kehadiran Tuhan, tuntunan Tuhan, janji Tuhan. Ya. Anda mulai tenang karena saya punya gembala yang baik. Saya punya janji Tuhan. Bukan karena berkat. Jadi, kenapa? Karena ketika kita tenang, jiwa kita tenang, maka otak kita bisa jadi lebih efektif. Ya. Jadi, poin yang kedua setelah kita menciptakan realitas adalah kita mengizinkan jiwa kita itu memiliki ketenangan, bukan keterburu-buruan. Karena ketika kita mau mengarahkan hati kepada ketenangan, maka keputusan kita bukan berdasarkan desakan. Orang yang mengambil keputusan berdasarkan desakan, berdasarkan keburu-buruan, berdasarkan emergency, itu sering mengambil keputusan yang salah. Jadi ketika Anda disuruh tenang pikiran dan batin, artinya Anda sedang dilatih untuk mengambil keputusan bukan karena tekanan. Bukan karena informasi yang banyak datang pada kita, tapi ketenangan. Sehingga Anda bisa mengambil keputusan yang tepat. Sehingga Anda bukannya bereaksi, tetapi Anda melihat arah yang tepat. Benar nggak?
Contohnya begini, saudari. Ketika Anda bergumul dengan finansial, lalu ada pilihan-pilihan, usaha ini, atau kerja ini, ataupun ada hal-hal yang lain. Kita belum tahu nih, mana Tuhan yang berhasil nih. Yang ambil keputusan A, usaha A, atau usaha B, atau kerja nih. Kita belum tahu. Tuhan, saya udah kepepet nih. Kita bisa ambil keputusan yang terburu-buru berdasarkan mana yang paling cepat menghasilkan. Nah, inilah yang saya bilang kita sedang tidak tenang. Harusnya kita melihat mana yang mengarahkan saya menjadi segambar serupa Kristus. Karena panggilan kita adalah segambar serupa Kristus. Ketika Anda mengambil keputusan berdasarkan tuntunan arah Tuhan dalam hidup kita adalah menjadikan kita segambar serupa Kristus, Anda mengambil keputusan yang pasti, yang tepat, bukan karena terdesak sana-sini. Oh, inilah bisnis, inilah yang bikin saya segambar serupa Kristus. Oh, pekerjaan inilah, keputusan inilah yang membuat saya menjadi segambar serupa Kristus. Maka ambil. Bukan karena di situ uangnya lebih banyak, di situ bahkan lebih cepat. Kadang-kadang uang yang lebih cepat tapi kitanya nggak segambar serupa Kristus justru membahayakan kita. Kadang-kadang kita pikir jalan itu lurus tapi ujungnya berkelok. Kita pikir ini menghasilkan, tetapi ujung-ujungnya malah enggak. Tapi ketika Anda ngambil keputusan berdasarkan ini arah yang Tuhan mau, saya segambar serupa dengan Kristus, maka mau jalannya berkelok, mau nanjak, mau turun, Anda akan tetap tenang karena tujuan hidup kita adalah segambar serupa Kristus. Kita nggak pernah salah. Dan Tuhan menuntun kita kepada hal yang tersebut, saudari. Ya, yuk kita belajar, kita harus ngomong, kita harus bilangin, kita harus sadarin itu. Nah, keempat, pikiran yang tenang itu, jernih. Kita tahu arah, kita ngelihat yang dengan jelas. Itu tujuan saya. Maka kita akan mengambil keputusan yang pasti lebih efektif. Ya. Jadi yang kedua, cara praktikal adalah mulai. Anda tenangkan pikiran dengan berjalan bersama Tuhan sehingga diarahkan pada arah tujuan Tuhan. Dan secara garis besar, arah tujuan Tuhan buat kita semua adalah menjadi kita segambar serupa dengan Dia. Ada tujuan-tujuan spesifik, ya. Ada tujuan spesifik, tiap orang bisa beda, tetapi secara umum adalah, kalau kita nggak tahu yang spesifik, ambil yang umum. Mana keputusan yang membuat saya segambar serupa dengan Kristus? Itu adalah keputusan yang terbaik buat Anda, dan itulah yang akan mendatangkan berkat-berkat finansial. Amin. Jadi hari ini kita dua hal aja, dan saya percaya ketika kita merenungkan dan melakukannya, itu akan memberkati kita sekali. Jangan banyak-banyak, minggu depan kita lanjutin lagi karena masih ada ayat-ayat yang lain 4-6 ya. Tapi dua hal kita lakukan, maka kita akan melihat pasti berkat Tuhan.